이게 말이 되니 난 물어봐 너는 말야 Don't you give me no system baby Oh my god 예상해서 나 I was really hoping that it will come through No I can never let him go 나만 생각나 Permisi Bu. Ya, silakan masuk Mbak. Ya. Selamat datang Mbak. Ya, terima kasih Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Mbaknya dari mana? Saya habis selesai main dari rumah teman saya. Nah, ini udah lama kan? Sudah, saya sudah makan. Mbaknya sekolah, kuliah, atau kerja gimana? Kebetulan saya masih kuliah Bu. Kalau boleh tahu, udah semester berapa? Sekarang saya semester 5. Udah tahu proses konseling itu gimana? Belum. Ini saya pertama kali konseling. Baik, kalau gitu, Ibu jelaskan ya. Konseling itu proses pemberian bantuan kepada seorang yang mengalami masalah dengan tujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk kayak konseling itu menceritakan ke konselor dan konselor itu bisa memecahkan masalahnya. Seperti itu, baik-baik. Saya dapat. Di proses konseling ini ada asas kerahasiaan. Maknya udah tahu asas kerahasiaan itu gimana? Belum, Bu. Saya belum tahu asas kerahasiaan itu gimana. Boleh dijelaskan? Baik, boleh. Saya akan jelaskan ya Bu. Asas kerahasiaan itu asas yang mengharuskan konselor menjaga kerahasiaan data dari si konselor itu untuk kayak nggak disebar-sebarkan ke konselor lain gitu. Baik, tapi konseling ini dibatasi waktu kayak 30 sampai 45 menit. Jika masalahnya Mbaknya itu belum terselesaikan, itu akan ada perjanjian untuk dilanjutkan di lain hari gitu. Apa yang membuat Anda datang ke sini? Ya, jadi gini Bu, saya tuh ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Seperti itu, makanya saya konseling itu siapa tahu Ibu bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Namanya masalah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan secara sendiri? Jadi gini Bu, saya tuh ada tugas yang banyak banget, sama tugasnya itu numpuk banget Bu. Nah, tapi saya itu kan saya tuh punya target tersendiri gitu loh Bu. Nah, tapi saya nggak tahu gimana caranya untuk saya mencapai target yang saya buat itu, karena tugas saya itu sangat-sangat numpuk, jadi saya susah buat mencapai target itu. Ditambah lagi saya memiliki kegiatan lain di luar tugas-tugas itu. Baik, mari kita bahas kayak lebih rincinya itu. Kayak apakah Anda ada alasan khusus untuk kayak nggak bisa menyelesaikan tugas Anda itu tadi? Ada Bu, kan saya juga punya kegiatan lain di luar kan. Saya mungkin kayak ada organisasi luar yang saya ikuti, jadi mungkin saya kadang ada rapat, kadang ada ini, ada itu gitu. Jadi saya susah buat mencapai target saya dengan tugas saya yang itu sangat menumpuk gitu Bu. Itu wajar. Mari kita coba kayak mengidentifikasi apa yang membuatmu merasa tidak termotivasi dengan tugas-tugas yang sering kamu kayak lalaikan gitu. Jadi gini Bu, saya itu tipikal orang yang kalau mengerjakan itu harus banget ada musik, ada lagu, atau intinya musik, lagu, atau apapun itu yang bikin
lagu-lagu dari idol kesukaan saya gitu Bu. Ibu paham, mungkin itu bisa membantu jika jika kayak tugasmu itu sudah tercapai, kamu itu kayak bisa mereward ke diri sendiri gitu. Tapi tidak apa-apa, kita bisa membuat kayak rencana aksi yang realistis. Misalnya kayak membuat jadwal harian atau mingguan itu. Dan kayak kamu tetapkan waktu khusus untuk kuliah dan belajar, dan organisasimu itu bagaimana, kayak menurutmu itu kayak lebih penting mana, kayak organisasi atau kayak kuliahmu itu. Kalau itu sih menurut saya lebih penting kuliah ya Bu, karena kan kalau organisasi kan cuma untuk melatih skill saya aja gitu loh, agar saya punya apa ya, punya satu di masa saya akan bekerja nanti kan, seperti itu Bu. Tidak apa-apa, kita bisa membuat rencana realistis. Misalnya bagus, kayak coba pikirkan tentang apa yang kamu sukai dari kayak mata kuliah prodimu, atau kayak kan biasanya di organisasi itu kayak ada kayak kamu bagian apa ya, kan biasanya kan ada kan kayak di organisasi kamu bagian ketua atau himat kayak gitu, kamu lebih memprioritaskan yang mana gitu. Oh, kalau itu sih ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang paling penting untuk saya itu yang pastinya kuliah, karena organisasi kan hanya selingan gitu, atau bisa dibilang itu untuk melatih skill saya selama di perkuliahan gitu Bu. Baik, itu ide yang sangat baik, berbicara dengan teman biasa kayak teman dekat gitu, kamu suka-suka kayak curhat gitu, biar kamu tahu solusinya itu kayak gimana gitu. Bagus sekali. Tidak terasa ya, ini sudah 30 menit. Dan terakhir mari kita kayak buat catatan kemajuan. Kayak kamu buat token ekonomi gitu, misal kayak setiap minggu kita bisa mengevaluasi apakah kamu sudah mencapai tujuan atau belum, kayak separuh-separuh gitu. Oh gitu, baik-baik Bu, nanti saya coba ya di rumah. Iya, senang kayak cerita dengan kamu ya. Ingat, jika kamu merasa kesulitan dengan ibu, kamu bisa menghubungi saya ke nomor WA saya atau janjian di lain hari gitu. Oh iya, baik-baik Bu. Kalau saya ada masalah lagi, saya akan langsung menghubungi Ibu kembali. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Iya. Kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Terima Iya, kasih. terima kasih. Hati-hati ya. Iya.